Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pelaporan pohon tumbang ya yang sudah dibuat. Oke, pertama kita buka aplikasinya. Nah, di sini akan ada loading dan akan ada informasi seperti ini. Informasi ini ada login dan daftar. Kalau belum punya akun itu silahkan daftar. Silahkan mengisi data di sini, kemudian simpan atau proses. Kalau sudah memiliki akun, di sini contohnya saya mau login sebagai masyarakat. Oke, saya akan coba login. Nah, maka hak akses saya akan menjadi masyarakat di atas ini ya. Di sini ada aplikasi pelaporan bencana pohon tumbang dan dalam kurung masyarakat. Berarti saya sebagai masyarakat di sini. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada alur laporan, lapor bencana, notifikasi, laporan terkirim. Dan di sebelah kirinya itu ada logout kalau misalnya kita mau logout. Nah, di sini alur laporan tentu saja ini bisa diisi lebih detail. Ini merupakan alur bagaimana cara melaporkan di sini. Jadi pohon yang akan kita laporkan itu adalah pohon yang sudah memiliki QR code. Oke, kemudian di sini kita akan lapor bencana contohnya. Nah, jadi silakan scan. Nah, ini kebetulan sudah scan ya, scan yang di depan tadi. Dan itu adalah ID-nya, ini ada ID-nya 20, 50. Nah, ini ID-nya, kemudian tanggalnya hari ini. Oke, jamnya ini nanti saya efektifkan lagi. Oke, sepertinya terbalik ya formatnya, 17 jam 7 18 56. Ini seharusnya kebalik formatnya, tapi bisa saya kembalikan nih. Dan kita akan coba buka kamera. Oke, di sini akan mencontoh memfoto. Nah, di sini saya memfoto dari ini apa namanya? Pohonnya. Kemudian saya akan laporkan pohon tumbang di area taman katanya gitu ya. Jadi setiap pohon yang sudah di QR code ini ada koordinatnya yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Jadi koordinat itu akan koordinat yang dimiliki ini akan sesuai dengan koordinat yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Proses lapor, nah laporan tersimpan. Ini lapor bencana melaporkan laporannya. Notifikasi ini berarti laporan yang masih belum diproses seperti ini ya. Ini belum diproses ya. Pohon tumbang di area taman masih kerusakannya masih kosong, jumlah kerugiannya masih kosong. Kalau kita klik detail laporan, nah ini adalah laporan kode, ini adalah kode laporan, kemudian kode QR adalah kode dari QR code yang sudah kita scan tadi. Nama pohon adalah pohon mangga, nama pohonnya ini, kemudian tanggalnya adalah ini, jamnya ini ya, nanti kita balik. Nah, ini adalah fotonya, kemudian kronologinya pohon tumbang di area taman, kerusakannya masih belum diproses, jumlah kerugian masih belum diproses, statusnya proses laporan. Dan di sini sudah dibuat di semacam GPS. Ini diambil dari BNPB, lokasi BNPB aslinya, kemudian di area di mana pohon itu. Kalau sini QR code-nya ada di A, di B. Nah, A itu adalah BNPB, B adalah lokasi taman tempat pohon ini diletakkan. Pohon ini ditanam dan diletakkan QR code seperti itu. Nah, ini dari rutenya, jarak tempuh dari Jalan Bahrun dan sebagainya. Ini berdasarkan Google Maps ya. Nah, ini kemudian total jaraknya 1,25 km dengan durasi 3 menit kurang lebih. Itu proses penanganan ini diambil dari perhitungan jarak ya. Kalau saya respon dari si petugasnya itu cepat, memang harusnya cepat ya, karena kerjaan dia kan itu. Kemudian ada laporan terkirim. Nah, laporan terkirim adalah berbagai laporan yang sudah pernah dikirim. Ini saya melakukan testing ya. Ini saya melakukan uji coba. Oke, tapi belum ada yang tadi yang notifikasi karena memang masih belum diproses ya. Oke, berarti di masyarakat ini selesai, dia sudah bisa melakukan pelaporan bukan QR code, dan di situ nanti akan ditentukan lokasinya ada di mana, dan kita tahu durasi penanganan kira-kira berapa lama berdasarkan jarak. Ya, jarak itu dihitung menggunakan Google Maps. Kemudian di sini saya akan login lagi sebagai petugas. Nah, anggaplah sini saya sebagai petugas. Ya, kalau petugas di sini akan menunya akan beda ya, cuman ada 3 menu. Notifikasi ini notifikasi yang baru masuk atau informasi laporan yang baru masuk. Verifikasi bencana ini
kalau seandainya ada bencana, dia sudah ditanggulangi atau ditanggapi. Kita buka dulu ya notifikasi, sudah ditangani laporannya, itu akan masuk ke verifikasi bencana. Nah di sini masih kosong ya. Berarti kita verifikasi lagi. Jadi kita mulai ya, contohnya ya, kalau kita klik detail ini masih sama ya, sama informasi detail lokasi di mana. Oh di situ, oke siap. Contohnya ya, tangani laporan. Nah di sini kita akan update informasinya. Nah kosong di sini dia akan pindah ke verifikasi bencana. Nah dia pindah di sini dan statusnya berubah menjadi proses penanganan. Berarti sedang proses penanganan. Nah masyarakat juga akan dapat informasi yang sama. Oh masih dalam proses penanganan. Dia akan menuju lokasi berdasarkan informasi yang sudah dilaporkan tadi. Seperti ini. Oke, tujuannya di mana? Dia udah tahu dan durasinya berapa yang harus dilakukan. Oke, kemudian dia verifikasi laporan. Verifikasi laporan ini berarti dia udah di lokasi dan wah ini ternyata kerusakannya apa gitu ya. Kerusakannya pohon tumbang karena petir. Oke, jumlah kerugian sekitar berapa, 15 juta. Statusnya selesai, update. Nah dia akan hilang dan dia akan pindah ke riwayat penanganan. Jadi penanganannya sudah diproses, itu ada di sini. Kalau kita klik detail, nah kemudian kronologinya pohon tumbang di area taman, kerusakan pohon tumbang karena petir, jumlah kerugian sekian. Nah jadi statusnya selesai. Ini adalah lokasinya, ini aja tempuhnya. Oke, nah jadi seperti ini. Kemudian kalau seandainya saya login sebagai admin, oke saya login sebagai admin dan di sini akan login sebagai admin. Kita login. Nah ini juga menunya kan beda juga, ada notifikasi. Berarti ini sama. Kalau seandainya ada informasi sih, admin juga bisa tahu. Ini bisa ngasih tindakan. Kok nggak ada respon lama gitu. Nah, kalau seandainya rekap gitu udah direkap laporan seperti ini ya. Ini juga ada filternya kalau mau di filter ya. Nah, ini juga karena datanya masih sedikit kita nggak perlu filter. Nah di sini informasinya pohon mangga 6 Oktober jamnya. Oke, kemudian di sini pohon tumbang di area taman dan pohon tumbang karena petir 15 juta, statusnya selesai. Nah di atas ini juga tahu admin ternyata sudah ditanganin oleh si petugas ya, selesai semua. Cuman dia belum mengirimkan kerugian dan kerusakan. Ini otomatis jadi masalah, berarti tidak sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Harusnya mereka menginputkan itu. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah laporan dan daftar petugas. Ini saya buat sesuai markup ya. Jadi kalau seandainya ada yang nanti ada tombol-tombolnya, mungkin ada yang nggak pas ya, bisa diinfokan. Di sini ada nama, email, nomor telepon, alamat, username, password. Nah, ini kalau seandainya akun-akun yang digunakan petugas untuk login. Nah, kita juga bisa klik tambah di sini. Oke, kalau seandainya kita mau nambahin petugas baru. Oke. Seperti ini ya. Oke. Jadi alur dari penanganannya itu memang dari masyarakat yang melaporkan, kemudian ditangani oleh petugas, kemudian si admin bisa mengecek atau bisa melihat rekap laporan. Jadi pohon juga dapat ditanggulangi. Nah untuk yang lokasi tadi saya informasikan sekali lagi untuk lokasi waktu durasi masyarakat admin itu diambil dari perhitungan Google Maps ya, di sini tadi ya. Pernah dikirim ya di sini. Nah ini durasi, ini ada durasi estimasi ya, karena jaraknya sekian otomatis menggunakan kendaraan mobil itu biasanya diberlakukan selama 3 menit ya. Oke seperti itu. Oke, nah ini jarak tempuhnya, ini kerugian yang belum menyebutkan. Oke mungkin ada beberapa fitur yang sudah saya jelaskan, semoga mudah dipahami dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.